Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita pertemuan 5 masuk ke materi single line list, dan dia ini bagian dari non sirkular. Nah, kita pertama pelajarin dulu konsep pointer sama linked list. Nah, kalau untuk mengolah data yang banyaknya tidak bisa ditentukan sebelumnya, maka disediakan satu fasilitas yang memungkinkan untuk menggunakan suatu perubah yang disebut dengan perubah dinamis atau dynamic variable. Di mana dynamic variable ini suatu perubah yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah program dieksekusi. Nah, perbedaannya apa yang statis dengan dinamis? Kalau perubah statis, isi memori pada lokasi tertentu ini atau nilai perubahnya adalah data sesungguhnya yang akan diolah. Sedangkan kalau yang perubah dinamis, ini nilai perubahnya itu adalah alamat lokasi lain yang menyimpan data sesungguhnya. Jadi data yang sesungguhnya itu dapat dimasukkan secara langsung. Jadi bedanya statis dengan dinamis itu dia, kalau yang statis itu data sesungguhnya, sedangkan kalau yang dinamis itu adalah alamat lokasinya untuk menyimpan data tadi. Dalam hal pemasukan data dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada linked list A, dia nilainya 1000. Kemudian ada yang di B nya, ini contoh yang B, dia yang tadi ada nilai 10 nih, nilai baru, nilai yang sesungguhnya nih. Jadi ya dia mau dimasukin ke sini, ke alamat sini. Jadi seperti itu diilustrasikannya gitu dia. Nah, lalu deklarasi pointer. Pointer di sini digunakan sebagai penunjuk ke suatu alamat memori. Jadi, cara untuk melinearkan urutan adalah dengan menggunakan pointer ini. Nah, kalau di pemrograman C++, tipe data pointer ini dideklarasikan dengan bentuk umum, tipe data, lalu bintang, lalu nama variabel. Tipe datanya ini bebas, terserah mau tipe datanya char, integer, atau float. Sedangkan nama variabelnya itu merupakan nama variabel pointernya. Misalkan pointer A, pointer B, pointer C gitu. Nih contoh penggunaan pointer dalam program C++. Nah, untuk sebelumnya, jadi kalian install dulu nih, atau udah ada di komputer kalian, di laptop kalian, itu Borland C++. Kalian bisa download dan install. Nah, kalian coba jalanin ini, codingnya ini. Kita kalau di sini void main itu biasa deklarasi di bahasa C. Itu memberikan nilai awal. Di sini dideklarasiin tipe datanya itu integer, nama variabelnya X, Y, dan ini pointernya, pointer Z, dimana nilai X-nya adalah 75, terus Y sama dengan X, jadi nilai Y ini diambil dari nilai X, kemudian Z sama dengan dan X. Jadi nilai Z-nya ini menunjuk ke alamat pointer dari nilai X. Terus get. Nah, coba ini kalian jalanin outputnya apa.
Nanti jawab ya di classroom. Kemudian masuk nih ke linked listnya, dimana kita di awal itu waktu pengenalan struktur data ada yang dinamis dan statis. Nah, kalau si linked list ini dia salah satu dari struktur data dinamis yang paling sederhana, yaitu linked list ini, atau bahasa lainnya struktur berkait atau senarai berantai, yaitu suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Jadi si pointer ini nggak akan lepas dari linked list. Linked list ini disebut juga dengan senarai satu arah atau one way list. Masing-masing komponen dinamakan dengan simpul atau node. Contohnya ini ada node A, node B. Nah, ini apa namanya? Si A ini nilainya 50, mau dimasukin jadi ke B. Jadi di sini terus seterusnya alamat memorinya nih. Nah, perbedaan karakteristik array dan linked list. Kalau array itu dia statis, linked list dinamis. Jadi kalau array itu kalau udah dideklarasiin, misalkan arraynya dimensi 3, indeks 1-nya 1, indeks 2-nya 2, indeks 3-nya 3, dia nggak bisa dirubah di perjalanan nanti nih waktu mau nulis coding, dia nggak berubah, dia statis. Sedangkan kalau linked list itu dia dinamis, bisa dirubah-rubah. Kemudian penambahan dan penghapusan data terbatas kalau di array. Kalau di linked list dia tidak terbatas. Kemudian untuk cara aksesnya, array itu random access. Bisa mau kita langsung ke alamat yang indeks 2 atau indeks 3. Jadi yang kayak kemarin pakai rumus itu mapping storage. Nah, itu kan dia bisa kita mau nyari yang di posisi A 2, 3, 4 gitu kan kemarin di contoh soal. Nah, itu random access, dia bisa akses langsung ke posisi situ. Kadang kan kalau linked list itu enggak, dia harus sekuensial, berurutan sekuensial itu. Jadi harus berurut, ke A dulu, baru ke B, baru ke C, lalu ke node D. Nggak bisa langsung kita akses ke node B terus ke node D, nggak bisa, harus berurut dulu, ke node A dulu, lalu ke node B, ke node C, gitu-gitu. Kemudian penghapusan array tidak mungkin. Jadi kalau udah dideklarasiin, kalau udah namanya juga statis kan tadi, jadi dia nggak bisa dihapus. Udah dideklarasiin di situ, ya udah kesimpan di memori. Sedangkan kalau linked list itu penghapusannya sangat mudah. Setiap simpul dalam suatu linked list terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang bagian pertama itu medan informasi. Dia berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Sedangkan yang kedua itu merupakan medan penyambung atau link field atau next pointer. Jadi berisi alamat berikutnya. Jadi jika bernilai 0, jika link tersebut tidak menunjukkan ke data atau simpul lainnya, petunjuk ini disebut petunjuk 0. Jadi kalau artinya udah 0 tuh berarti udah selesai, nggak ngarah kemana-mana lagi. Ini linked list lanjutannya ya. Jadi linked list juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi nama start atau awal. Jadi node awal itu selalu dikatakan start atau awal, yang berisi alamat dari simpul pertama dalam list. Nih contohnya, ini ada node ini nih, dia dideklarasiin sebagai awal atau start. Kemudian dia ke A, lalu ke B, lalu ke C, lalu ke D, lalu ke E, terus ini artinya selesai, udah stop. Jadi medan penyambungnya itu yang sebelah sini.
Ini medan penyambung. Lalu yang ada B-nya ini itu medan informasi. Ini penyambung, ini informasi. Ini juga sama. Jadi makanya tadi si linked list ini dikatakan sekuensial, yaitu dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Nggak bisa kita akses langsung mau ke B, itu nggak bisa. Ujuk-ujuk mau ke C, itu nggak bisa. Jadi harus berurut dari awal dulu, terus ke A, ke B, ke C, ke D, ke E, lalu selesai. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya penyajian linked list dalam memori. Nah, di sini tadi awalnya itu 2. 2 berarti kita ke node 2 nih. 2 infonya apa? Infonya A. A. Kemudian sambungannya nih 6. Berarti dari 6 itu ke node 6. Sekuensial ke 6. Terus 6 lalu infonya B. B, kemudian sambungannya 1. Kita menuju ke 1. Di 1 infonya ada C. Sambungannya 5. Dari 5 nih, dari C ini, dari 1 nih menuju ke 5. 5 infonya D. Sambungannya 10. Dari 10 nih ke sini ke 10. Di 10 infonya apa? Ada E nih. Itu sambungannya berapa? 8. 8 kita menuju ke node 8. Ini ada infonya F. Lalu sambungannya 0. Kalau udah 0 itu artinya tadi apa? Selesai atau habis. Ini penyajiannya kalau kasih keterangan. Di awal 2. Infonya si 2 itu A, sambungannya tadi isinya 6 kan gitu. Jadi kalau ditulis bentuknya seperti ini. Nah, dari contoh ini nih didapat untaiannya itu A, B, C, D, E, F. Kemudian bentuk node single linked list non circular. Nah, ini dia single. Field pointernya hanya 1 dan 1 arah. Pada akhir node pointernya menunjuk ke 0. Ini datanya. Lalu pointernya dia menuju ke 0. Lalu linked list itu node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Jadi namanya linked list itu terhubung ke satu sama lain. Kalau yang ini single, nggak ada linknya. Single linked list non-circular. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Jadi node terakhir akan menuju ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Nih kayak node A ke node B, node C, node D, lalu ke 0. Berarti sudah selesai, udah akhir. Ini 0 ini akhir dari linked listnya. Kemudian pembuatan single linked list non circular. Dideklarasiin nodenya dulu, deklarasi node. Jadi ada type def, struct, t node. Tipe datanya integer, nama variabelnya data. T node ini pointernya next. Jadi pembuatan struct-nya ini tadi namanya T node yang berisi 2 field. Jadi field yang bertipe data integer nih, si data ini, sama field pointer next. Nah, setelah kita ngebuat struct-nya, jadi buat variabel head yang bertipe pointer dari t-node yang berguna sebagai kepala linked list. Nah, kalau mau ngebuat baru gitu, kita gunain perintah new untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjuk ke 0. Nih t-node pointer baru.
baru sama dengan new t node. Ya, jadi si baru ini kita pakai perintah new kan. New t node. Baru ini menunjuk ke data sama dengan data baru. Baru next sama dengan no. Terakhir. Nah, terus single linked list non-circular menggunakan head. Jadi pertama itu dibutuhkan sebuah variabel pointer head yang akan selalu menunjuk pada node pertama. Jadi head itu selalu di pertama. Nih, A ini sebagai headnya nih. Kemudian seperti kayak tadi B ke C ke D lalu habis ke 0. Nah, ini deklarasi pointer penunjuk head single linked list. Jadi manipulasi linked list ini nggak dapat dilakukan langsung ke node yang dituju. Harus menggunakan suatu pointer penunjuk ke node pertama dalam linked list. Deklarasinya itu adalah tnode pointer head. Nih, jadi inisialisasinya itu kita bikin function atau fungsi void init head sama dengan 0. Nih, kalau penggambarannya 0 ini adalah headnya nih. Nah, function untuk mengetahui kondisi single linked list kita gunain ini. Jika pointer headnya tidak menunjuk pada suatu node, maka kosong. Nih, integer is empty. If head sama dengan 0, return 1, else return 0. Jadi dicek dulu headnya 0 apa enggak. Kalau 0 return 1. Kalau tidak berarti return 0. Jadi dilihat nih, baru pas lagi baru nunjuk tuh headnya. Baru nunjuk, baca 0 apa enggak. Kalau 0 berarti empty kan, kosong linked listnya. Makanya return 1. Kalau tidak maka return 0. Jadi return 1 tuh artinya kayak true, benar, else return 0. Jadi kayak false, salah gitu. Jadi dicek nih fungsi isempty ini. Kemudian single linked list non-circular dengan head menambah node di depan. Penambahan node baru ini dikaitkan dengan node paling depan namun pada saat pertama kali. Jadi data masih kosong. Maka penambahan data dilakukan dengan cara node head ditunjukkan ke node baru tersebut. Prinsipnya itu mengkaitkan node baru dengan headnya. Kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Jadi head itu gak bisa geser ke node kedua atau node ketiga. Jadi enggak, head itu selalu paling depan. Nah, ini single linked list non-circular dengan head. Jadi void insert depan integer data baru. Tnode pointer baru sama dengan new tnode. Baru itu data sama dengan data baru. Baru itu next sama dengan 0. If is empty sama dengan 1, berarti yang tadi function is empty tadi. Kalau true 1 true, buat head sama dengan baru, head itu next sama dengan 0. Kalau tidak berarti artinya 0. Else nih di sini kalau tidak. Baru itu menunjuk ke next sama dengan head. Head sama dengan baru. Jadi dilihat dulu si linked listnya kosong atau enggak. Kalau ternyata kosong berarti head sama dengan baru, head itu ke next sama dengan 0. Jadi yang tadi head sama dengan 0 itu kosong. Kalau tidak, baru itu next sama dengan head sama dengan baru. Jadi dia paling depan nih.
Makanya headnya ini di sini nih, dia paling depan terus jadinya. Kemudian printf data masuk, lalu backslash n, enter. Jadi kita nginput. Nah, ini ilustrasinya penambahan node di depan. List masih kosong atau head sama dengan 0. Jadi ini kuncinya. Kalau head sama dengan 0, itu artinya masih kosong. Penggambarannya seperti ini. Makanya tadi yang di program gitu kan, dilihat listnya masih kosong atau enggak. Is empty sama dengan true enggak gitu kan. Kalau iya berarti head sama dengan 0. Kemudian kita mau masukin data baru nih, misalnya 5. Ini 5, nilainya di sini 5. Dia sebagai head. Kemudian dia pakai pointer baru nih. Terus mengarah ke 0. Kemudian datang data baru. Misalnya 20. Penambahannya di depan. Nah, tadi kan awalnya 5 kan. Kemudian datang data baru 20. 20 ke 0. Tadi yang pertama 5 ke 0 kan. Nah, jadi dia pakai pointer baru. Nilainya 20. Nah, kemudian yang headnya tadi tuh di 5 sini kan. Tadi headnya di sini, pindah jadi ke sini. Makanya itu tadi head nggak boleh di nomor 2, selalu di pertama. Kemudian udah masukkan 20 jadi depan nih, headnya udah pindah. Terus nih 5, node B-nya nih 5 lalu 0. Jadinya yang baru seperti ini. Hasil akhirnya. Jadi pindah tuh, headnya udah pindah ke depan. Kemudian single linked list non-circular dengan head menambahkan node di belakang. Kalau tadi nambahin nodenya di depan, sekarang nambah node di belakang. Nah, penambahan data dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali, node langsung ditunjuk oleh head. Penambahan di belakang membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui node terbelakang, kemudian dikaitkan dengan node baru. Untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Nah, ini void insert belakang integer data baru, tenor baru, lalu kita butuh tadi pointer bantu untuk tahu data yang terbelakang. Baru sama dengan new tenor. Baru itu data sama dengan data baru. Baru sama menuju next sama dengan 0. Di sini dicek dulu is empty, iya apa enggak gitu. Is empty, true, kosong gitu. Berarti head sama dengan baru, head, next sama dengan 0. Kayak yang tadi sama. Kalau tidak, nah ini barulah ke sini. Kalau ternyata listnya ada isinya, bantu sama dengan head, while bantu itu next tidak sama dengan 0. Bantu sama dengan bantu ke next. Bantu ke next sama dengan baru. Jadi dilihat dulu dia bergerak tuh si bantunya. Pointer bantunya bergerak dulu. Dia baca 0 enggak? Kalau dia udah baca 0 berarti udah paling terakhir kan? Kalau dia belum baca 0 berarti masih ada dong, masih di tengah-tengah. Ya kan? Nah, kalau tidak sama dengan 0 berarti masih di tengah-tengah tuh. Bantu sebenarnya bantu next. Jadi masih jalan dulu ke next. Masih ke nextnya. Tidak sama dengan 0 ketemu lagi, next lagi. Masih jadi kayak dari pointer apa namanya? Next ini, bantu ini untuk cari next gitu. Udah ketemu 0 belum? Kalau sudah ketemu 0 barulah ini nih bantu next sama dengan baru. Berarti kalau udah ketemu 0 berarti udah paling belakang. Baru bisa bikin baru, tenot baru.
Kemudian printf data masuk. Nah, ini ilustrasi penambahan node di belakang. Ini list masih kosong. Listnya masih kosong, yaitu head sama dengan 0. Nih, masuk data baru misalkan 5. Nih, head 5 masih ketemu 0. Kemudian datang data baru. Nilainya 20. Ini yang tadi nih, yang lama, yang awal. Head 5, terus ketemu 0. Lalu nih yang baru 20. 0. Nah, terus di sini karena nambah di belakang, head nggak bergerak. Head tetap aja diam di sini. Yang bergerak itu adalah si bantunya itu tadi. Bantu. Pas si bantu ini tadi udah baca 0, baru bisa dia sisipin input di belakangnya 5. Makanya jadinya seperti ini. Nih barunya di sini karena tadi dia udah baca 0 ini. Kalau udah baca 0 berarti kan udah paling belakang kan. Jadi seperti itu, bisa disisipin. Itu namanya tambah di belakang. Kemudian tadi kita udah nambah, sekarang menghapus. Nah, kita ngehapus node yang di depan. Nah, ngapus node di depan ini tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain, yaitu hapus, yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Jadi kalau dia itu masih ada pointer baru gitu atau pointer bantu, itu nggak boleh langsung dihapus. Kita harus pointer lain dulu, nggak bisa langsung di delete ya. Nah, sebelum data terdepan dihapus, terlebih dahulu head harus menunjuk ke node berikutnya agar list tidak putus, sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru. Nah, itu tadi kan dia nggak boleh ada pointernya kan. Kalau di depan berarti ada pointer head. Nah, head itu nggak boleh langsung dihapus, harus dipindahin dulu, digeser dulu ke node depannya. Nah, tadi ada di node A, dia harus dipindah dulu ke node B supaya tidak terputus. Kalau seandainya langsung dihapus head, ntar jadi udah nggak ada dong headnya, ya kan. Jadi jika head masih 0, maka berarti data masih kosong. Ini menghapus node di depan pakai function void hapus depan. Tnode hapus, deklarasiin variabel baru namanya pointer baru namanya pointer hapus. Integer d, if jika is empty sama dengan 0 berarti ada isinya, ya kan. Is empty salah berarti ada isinya listnya. If head next tidak sama dengan 0, hapus sama dengan head, d sama dengan hapus ke data. Head sama dengan head next, delete hapus. Jika tidak, else d sama dengan head menuju data, head sama dengan 0. Printf data d-nya itu terhapus. Else cout masih kosong. Jadi kalau tadi else ini dari yang sini, kalau dia masih is empty-nya 1 berarti masih kosong. Nah, ini kalau yang udah terisi gitu, dipindahin dulu nih headnya. Headnya tuh pindah dulu ke yang berikutnya nih. Kalau udah pindah baru bisa delete hapus. Nah, ini ilustrasi menghapus node di depan. Nih, tadi dia head kan. Si A ini head. Kemudian mau dihapus depan kan? Ini mau dihapus. Nah, sebelum dihapus tadi headnya pindahin dulu ke next. Tadi headnya pindah dulu ke next.
Kalau sudah pindah ke next baru bisa dihapus nih yang depan. Jadinya headnya di B. Jadi yang baru tuh nih. Nah gitu. Ini udah jadi head nih si B. Seperti itu. Nah tadi ngapus di depan, sekarang hapus di belakang. Kalau menghapus di belakang membutuhkan pointer bantu dan hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Pointer bantu untuk menunjuk node sebelum node yang dihapus, yang akan menjadi node terakhir. Pointer bantu digunakan untuk menunjuk ke nilai 0. Jadi cari dulu ujungnya. Bantu itu untuk nyari udah ujung belum, udah ketemu 0 belum. Nah, pointer bantu selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus. Kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Selanjutnya pointer hapus akan dihapus. Pointer bantu akan menuju ke 0. Nah, ini functionnya. Menghapus node di belakang. Void hapus belakang. Denote pointer hapus dan pointer bantu. Tadi butuh 2 kan pointernya. Kemudian integer D. Terus kita biasa nih cek is empty sama dengan 0, kosong atau enggak. False. Berarti ada isinya kan. Nah, if head sama dengan next, if head itu next tidak sama dengan 0, maka bantu sama dengan head. While ketika bantu menuju ke next tidak sama dengan 0, maka bantu sama dengan bantu menuju next. Ya, berulang tuh ke depan terus. Udah ketemu 0 belum? Oh, masih maju lagi, si bantu masih maju ke next. Harus ketemu lagi, berulang lagi nih. Bantu ke next sudah sama dengan 0 belum? Oh, udah. Berarti ya udah selesai di situ, dia udah paling ujung tuh. Makanya si pointernya bisa berubah ke belakang itu, udah ketemu 0 kan. Kemudian untuk hapus, bantu menuju next. D sama dengan hapus menuju datanya dihapus. Bantu menuju next sama dengan 0. Kan udah pindah tuh ke paling belakang si bantunya. Kemudian baru bisa dihapus, delete hapus nih. Ini kan hapus itu sama dengan bantu harus dipindahin dulu ke next kan. Nggak boleh ngapus lagi ada pointer. Nah, jika tidak dari yang sini nih, head menuju next tidak sama dengan 0. Jika tidak ketemu 0, maka D itu head menuju data. Head sama dengan 0. Sorry, ini else dari yang atas. Nih. Kalau dia is empty sama dengan 1, berarti ke sini masih 0, masih kosong. Terus printf data D-nya ini terhapus. Bener, else yang sini nih. Ini ya pasangannya. Ya. Ini yang ini. Else-nya. Nah, kalau yang if yang atas tadi baru yang bawah nih else-nya. Ini yang ini. Baru yang else ini. Kalau dia if is empty sama dengan 1, baru else printf masih kosong. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi waktu dia ada head nih, A itu head, kemudian ada pointer bantu. Nah, itu dia bergerak terus si bantu tadi ke next sampai ketemu
0. Kalau sudah ketemu 0, si bantunya itu pindah ke satu node sebelumnya gitu. Kalau sudah pindah baru bisa nih dihapus si node yang terakhir ini. Headnya tetap kan, karena dihapus belakang, jadi headnya tetap diam aja di situ. Yang bergerak itu tadi bantu sama next. Nah terus udah dihapus nih. Kalau yang ini udah dihapus, maka linked list akhirnya itu menjadi seperti ini. Jadi dia kan tadi bergerak terus kan nyari 0. Nah jadi seperti itu. Kemudian function untuk menghapus semua elemen linked list, yaitu void clear. T-not pointer bantu, pointer hapus. Bantu sama dengan head. While ketika bantu tidak sama dengan 0, maka hapus sama dengan bantu, bantu itu sama dengan bantu ke next. Delete, hapus. Kalau ini kemudian head sama dengan 0. Jadi di ini dulu. Dihapus-hapusin dulu pointernya. Ini pointer bantunya udah dihapus, udah pindah ke next, terus udah bantunya udah pindah, baru bisa di delete, hapus. Dimana delete hapus itu ya udah delete hapus dan bantu kan. Nah kalau udah terus head sama dengan 0, artinya udah kosong kan listnya. Itu function untuk clearnya. Kemudian menampilkan atau membaca isi linked list. Nah, linked list ini ditelusuri satu persatu dari awal sampai akhir node. Tadi sequential access. Jadi ditelusurin satu per satu dari A, B, ke C, ke D. Kemudian penelusuran ini dilakukan dengan menggunakan pointer bantu, karena pointer head akan menjadi tanda awal list, tidak boleh berubah atau berganti posisi. Tadi head itu selalu di depan, jadi dia nggak boleh berpindah-pindah, makanya dibutuhkan pointer bantu. Kemudian penelusuran ini dilakukan terus sampai ditemukannya node terakhir yang menuju ke nilai 0, yaitu tadi cari terus sampai udah ketemu 0 belum, kalau belum masih next, udah ketemu 0 belum, belum, next. Kalau udah ya udah selesai gitu kan, kalau udah ketemu. Nah kalau jika tidak 0, maka node bantu akan berpindah ke node selanjutnya. Harus membaca isi datanya dengan menggunakan field next sehingga dapat saling berkait. Itu tadi udah ketemu 0 belum, oh belum, masih ada node B, next lagi ke C, habis itu masih ketemu, udah ketemu 0 belum, oh belum, masih next ke node D. Nah itu sudah ketemu 0 belum, oh udah, berarti udah stop di situ dia. Jika head masih 0 berarti data masih kosong. Ini menampilkan atau membaca linked list. Void tampil, T-not pointer bantu sama dengan head. If is empty sama dengan false, 0. While bantu tidak sama dengan 0, cout bantu lalu data. Kemudian bantu sama dengan bantu ke next. Kemudian printf \n itu enter. Kemudian kalau tidak, ini kalau berarti jika 1 berarti kosong, printf masih kosong. Jadi tadi di bantunya ini udah ketemu 0 belum, 0 belum, kalau belum masih ke next. Nih ilustrasinya nih, kan A ini head, A ini head, A nya ini head, dia si head ini nggak boleh pindah, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, nggak boleh sini, harus selalu paling depan, harus selalu di awal head. Kemudian tadinya bantu ada di sini nih, bantu terus ketemu 0 apa enggak, oh belum, masih ada node B, yaudah dia pindah ke sini. Habis pindah ke sini cari lagi, udah ketemu 0 belum, oh belum, masih ada node C, ya udah pindah lagi bantunya ke sini. Terus dicari lagi, masih udah ketemu 0 belum, oh belum, masih ada node D, ya udah bantunya pindah ke sini.
Nah, bantunya di sini, habis itu udah ketemu belum? Oh, udah, ya udah berarti stop di sini. Kemudian single linked list non circular menggunakan head and tail. Nah, ini dibutuhkan dua variabel head and tail. Head selalu menunjuk pada node pertama, sedangkan tail selalu menunjuk pada node terakhir. Kelebihan dari single linked list dengan head and tail itu pada penambahan data di belakang. Hanya dibutuhkan tail yang dapat mengikat node baru saja tanpa harus menggunakan perulangan pointer bantu. Jadi ini headnya, ini head, ini tail, buntut. Dia di belakang, selalu di belakang. Ini single linked list non circular menggunakan head and tail. Inisialisasi linked listnya itu T-node, pointer head, dan pointer tail. Nah, functionnya ini inisialisasi functionnya itu void init head sama dengan 0, tail sama dengan 0. Kemudian function untuk mengetahui kondisi linked list kosong atau tidak. Integer is empty if tail sama dengan 0, return 1, else return 0. Kalau tailnya itu udah sama dengan 0, berarti udah ini kan, udah paling terakhir kan, berarti udah di ujung. Itu return 1, kosong. Kalau tidak, kalau belum ketemu 0 tailnya, berarti kan masih belum di buntutnya, belum di terakhir. Jadi return 0, berarti kan ada isi tuh. Kemudian menambah node di depan dengan head and tail. Nah, ini void insert depan integer data baru. T-node-nya itu kita buat pointer baru, dimana baru sama dengan new T-node. Baru menuju datanya sama dengan data baru. Baru menuju next sama dengan 0. Terus ada pengecekan jika is empty sama dengan true 1, berarti head sama dengan tail sama dengan baru. Tail menuju next sama dengan 0. Itu kalau kosong. Kalau tidak kosong, baru menuju next sama dengan head. Head sama dengan baru. Printf data masuk. Nih ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau masih kosong itu head sama dengan tail sama dengan 0. Jadi ya head ya dia, tailnya ya dia gitu kan, sama dengan 0. Nih masih kosong. Kemudian masuk data baru misalnya 5. Ini dia head. Terus ada data baru. Kemudian dia masih sebagai head. Kemudian datang data baru lagi misalnya 20. Ini 20 baru. Terus 0. Ini tadi yang lama nih head and tail 0. Datang baru itu 20 tadi. Nah, si headnya pindah ke depan. Ke yang data baru tadi, head sama dengan baru tadi kalau di coding. Terus si tailnya tetap di sini, maka linked listnya menjadi seperti ini. 20 ini jadi head yang tadi baru nih, terus tailnya yang 5 ini, kemudian 0. Kalau ilustrasi nambah di depan dengan head and tail itu tadi. Nah, ini menambah di belakang dengan head and tail. Tambah belakang integer data baru. T-node, pointer baru dan pointer bantu. Baru sama dengan new T-node. Baru menunjuk data sama dengan data baru. Baru menunjuk next sama dengan 0. Cek dulu jika is empty sama dengan true sama dengan 1, head sama dengan baru, tail sama dengan baru. Tail menunjuk next sama dengan 0. Jika tidak kosong, tail menuju next sama dengan baru,
tail sama dengan baru. Kalau tadi kan yang head sama dengan baru kan, kalau yang nambah depan. Nah sekarang itu tailnya karena nambah di belakang. Lalu printf data masuk. Ini ilustrasinya masih kosong, head and tail sama dengan 0. Nih masih kosong ini. Kemudian masuk data baru 5. Ini headnya di sini, kemudian datang data baru. Ini tail. Ini tail ya, bukan head. Ini tail. Kemudian datang data baru lagi, misalnya 20. Tadi di belakang kan. Nih, barunya di belakang. Ini tadi head and tailnya di sini kan. Kemudian tailnya nih yang pindah ke baru. Jadi tail sama dengan baru tadi. Kemudian jadilah headnya masih 5 ini. Kemudian isi ini di sini baru. Lalu tail, lalu kan udah dicek 0. Kalau udah ketemu 0 berarti dia adalah sebagai tailnya. Menghapus node di depan dengan head and tail. Menghapus node ini tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Masih sama kayak tadi prinsipnya. Kalau dia lagi ditunjuk sebagai pointer, dia nggak bisa dihapus. Harus dilakukan penunjukan terlebih dahulu dengan pointer hapus pada head. Kemudian lakukan pergeseran head ke node berikutnya sehingga data setelah head menjadi head baru. Sama kayak tadi, head nggak boleh hilang atau pindah ke belakang. Jadi harus dipindahin dulu. Pindahin dulu ke yang node selanjutnya baru bisa dihapus. Jika tail masih 0 maka berarti list masih kosong. Nih, tnode void hapus depan, tnode pointer hapus integer d. If jika is empty sama dengan false, ada isi berarti. If head tidak sama dengan tail, hapus sama dengan head. D sama dengan hapus menunjuk datanya. Head sama dengan head menunjuk next. Delete sama dengan hapus. Jadi itu tadi, dilihat dulu head sama dengan tail apa tidak. Jika tidak sama dengan tail berarti hapus sama dengan head. Terus hapus ini pindah ke datanya. Headnya pindah ke next, ke node berikutnya. Kalau udah pindah ke node berikutnya barulah si hapus ini bisa di delete. Jika tidak, jika head sama dengan tail berarti kan D nya itu adalah tail data, nilai datanya. Head sama dengan tail sama dengan 0, yaitu masih kosong nih. Printf %d terhapus, jadi nilai si D nya tadi terhapus. Kalau tidak is empty, ini is empty sama dengan 1, kalau sini else printf masih kosong, berarti listnya masih kosong. Nah ini ilustrasinya menghapus node di depan dengan head and tail. Menghapus node di depan, ini ada node A, B, C, D, udah 0 berarti udah terakhir. Headnya di A, tailnya di D. Kemudian mau hapus depan, berarti yang si head ini mau dihapus. Nah, headnya pindah dulu ke next. Head pindah ke next. Baru kalau udah headnya di next, udah pindah ke B, baru si node yang di depan ini bisa di delete. Tailnya masih tetap di node D. Kemudian hapus node di belakang dengan head and tail. Ini masih sama caranya kayak tadi. Ini codingnya juga masih sama, pembacaannya juga sama, logikanya. Nah ini ilustrasinya head and tail. Headnya di A, tailnya di D. Ini mau menghapus belakang, jadi tailnya itu pindah dulu ke bantu. Tail pindah dulu nih, kita pakai pointer bantu, dia pindahnya ke C dulu. Jika sudah tailnya udah pindah nih, tail sama dengan bantu, baru yang D nya ini
bisa dihapus, di delete. Function untuk menghapus semua elemen linked list dengan head and tail. Void clear, tNote, pointer bantu, lalu pointer hapus. Bantu sama dengan head, while bantu tidak sama dengan null, hapus sama dengan bantu. Bantu sama dengan bantu, menuju next, delete, hapus. Head sama dengan null, tail sama dengan null, jadinya kosong, makanya clear. Selesai. Jika ada yang masih belum jelas, ditanyakan ya di classroom.